juga saya yang bacakan adalah Bangga Akhi Muhammad Asmi Walihati pada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atu kitab Syarh Ta'lim al-Muta'allim للإمام العالم العلامة الشيخ إبراهيم بن إسماعيل على الرسالة المسمى بتعليم المتعلم طريق التعلم بسيد زمانه وعلامة أوانه الشيخ الزرنوجي نفعنا الله تعالى بهما وبعلومهما وبأسرارهما في الدارين آمين. إلى أن قال: فأما إذا طال السبب في الابتداء واحتاج المتعلم إلى إعادة 10 مرات فهو أي المتعلم في الانتهاء أيضا كما في الابتداء يكون ذلك أي يحتاج إلى الإعادة الكثيرة لأنه يعتاد ذلك ولا يترك تلك العادة إلا بجهد كثير. وقيل السبب حرف، وهذا كناية عن القلة، والتكرار ألف، وهذا كناية عن الكثرة ففهم ويسهل تعلمه من غير تعب ومشقة. وكان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي يقول: أي عادته أن يقول الصواب عندي في هذا، أي في تعيين السبب الذي ابتدأ أول مرة ما فعله مشايخنا. قوله الصواب عندي مبتدأ خبره ما فعله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ بغارة المبسوطة، أي الكتب الصغيرة الحجم والقطعة من المبسوطة، لأنه أي اختيارها أقرب إلى الفهم من المقولات والضبط وأبعد من الملالة بكثرة مسائله وأكثر وقوعا مسائله بين الناس. انتهى والله أعلم بالصواب. شكرا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من يختاره من عباده لأداء الطاعات مع خلاف سبع الآداب، وهذا من في التصوف إلى توسعة الأوقات على الاشتغال بالعلوم النافعة والعبادة والأحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر التواب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من كثير وتوكل وأخلص وأنا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الذي خلقه ونزل عليه الكتاب وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا جسد الصراط. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua, anak-anak ustaz sekalian, dari aula dan ibadah biasa kita panjangkan dengan biasa memandangkan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah.
yang mana pada sampai detik ini pada kesempatan malam hari ini dengan hidayah dan taufiknya kita masih diberikan istiqomah di dalam taat dan ibadah kepadanya, baik itu adalah ibadah mahdoh atau ibadah mahdoh. Dengan kita melaksanakan sholat, dengan kita berbakti kepada orang tua, dengan kita berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Layaknya itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau dalam menjadi bukti, menjadi saksi bahwasanya kita adalah umat-umat beliau yang cinta kepada beliau, yang mengharapkan syafaat beliau, yang nantinya mudah-mudahan disatukan oleh Allah bersama dengan beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita Ta'limul Muta'allim Quribun Ta'allum buah karya Al-Imam Al-Ghazali yang tadi telah dibacakan oleh saudara kita bernama Muhammad Al-Fadhiluddin Santri Aula dari kelas 5. Alhamdulillah dengan pembacaannya tadi menjadikan bukti bahwasanya keseriusan selama ini di dalam belajar. Alhamdulillah. Sehingga ini adalah pada anak-anak sekalian menjadi motivasi. Dengan kesungguhan insya Allah akanlah dapat dicapai sebuah hasil. Dan itulah yang selama ini kita kaji mulai dari awal bab, khususnya dari awal bab 3, bahwasanya di antara poin penting bagi seorang santri untuk mencapai hasil daripada yang dia tuju, yang dia dicapai adalah sungguh-sungguh mau berusaha. Jadi ini untuk adik-adik yang lainnya, baik kaulah kedepanan menjadi motivasi. Ya, kalau Bang Ali bisa, insya Allah semuanya bisa. Karena Bang Ali juga sama makannya nasi. Kan Bang Ali bukan baterai, ya? Bukan listrik, bukan. Sama makannya nasi. Kalau seperti tadi lauknya ikan sama, Bang Ali juga makan lauk. Itu ada kata lauknya terima Bang Ali juga makan ikan. Nah, apalagi yang makannya tiap hari ayam, dikirim terus ayam, ya kan? Nah, harus lebih. Bukan berarti yang makannya bukan ayam gak bisa datang. Insya Allah bisa. Karena apa tadi? Bersungguh-sungguh. Baik, kita lanjutkan anak ustaz dari yang dibacakan oleh Bang Ali tadi. Melanjutkan pembahasan kita pada besok hari pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Karena di minggu yang lalu diisi oleh Bapak Ustaz Fahil, Ustaz Munir, dan itu memang dibuat seperti sistemnya bergantian. Jadi materi yang disampaikan setiap sekali itu bergantian. Mengulang lagi. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang telah lampau, yang sudah kita lewati. Karena mengulang itu, mengingatkan kembali itu adalah bermanfaat. Bagaimana dari kita dalam ayat surah Al-A'la, mengingatkan kembali itu memberikan manfaat. Mungkin dulu lupa pelajaran yang sudah disampaikan oleh kita sendiri dan diulang oleh kita sendiri. Ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita pada 2 minggu yang lalu adalah batasan atau kadar bagi seorang pemula dalam mencari ilmu untuk dia bisa mengulang kembali pelajarannya paling
tinggi kelasnya, semakin naik, semakin mampu dia untuk menambah pelajaran, maka diberi tambahan. Ya, wayazidu kulla yaumin kalimah. Wayazidu kulla yaumin kalimah. Setiap hari harus ada tambahan tetap. Bukan berarti di awal-awalnya itu biasa-biasa, tiap hari biasa. Ya Allah, didengar Allah. Nah, jadi tetap harus ada nilai plus setiap hari. Sebagaimana dikatakan, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin. Maka tetap, meskipun awal yang biasa-biasa, maka setiap harinya harus ada menambah. Tentunya kadar pelajaran di kelas 2 beda dengan di kelas 1. Kadar pelajaran di kelas 3 beda dengan di kelas 2, dan seterusnya sampai kelas 6. Maka nanti di kelas 6 lebih banyak lagi pelajarannya. Ilmu fikih dibagi lagi, ada namanya ilmu faraid, ya, mawarid. Ilmu bahasa Arab dibagi lagi, ada namanya ilmu balaghah. Ilmu hadis dibagi lagi, ada namanya ulumul hadis, mustalahul hadis. Ya, banyak cabang. Itu sesuai dengan kadar. Semakin orang itu dewasa, maka semakin besar tanggung jawabnya. Semakin banyak tantangannya. Tidak bisa kita sama terus dengan kita di masa-masa TK, masa SD dulu. Tidak bisa. Maka disesuaikan kadarnya. Yang terpenting semalam adalah semua yang dia pelajari itu bisa diulang dua kali. Wa amma perlu mengulang itu sampai lebih dari 2 kali. Tangannya itu, Nopal, yang sopan. Kita di pesantren gak diajari jadi setanisme ya. Nah, nanti diikat aja ya, diikat, bukan itu diikat. Kalau belajar setanisme bukan di pesantren, sana di Gunung Kawi sana, di Jawa ada. Rukun. Jangan pakai tanda-tanda yang tidak baik, lambang-lambang bendionis, lambang setanis yang dipakai di pesantren. Ingat yang disampaikan oleh Ustaz Muhyiddin 2 minggu yang lalu waktu upacara, dari santri jangan bangga premannya nampak. Kalau dari santri bangga premannya nampak, salah server, ya, salah circle. Bukan di sini ahli surga, bukan ahli neraka. Kalau jadi ahli neraka sana di luar. Paham semuanya? Jadi jangan nambah-nambahkan lambang-lambang. Man tasyabbaha bil qaumin bahwa siapa yang suka niru-niru suatu kaum, maka dia termasuk tadi. Niru-niru lambang-lambang setanisme, zionisme dan sebagainya, berarti dia pendukung. Nauzubillah min. Ya, yang dibahasnya benar dipahami. Bisa. Jangan cuma gambar-gambar, jangan lupa ekspresi-ekspresi. Ya, jadi niru ulama, warasatul ya, guru-guru kita. Insya Allah guru kita tidak ada yang mengajari seperti itu. Ya, tidak ada. Itu kalian dapat dari tontonan-tontonan yang tidak benar. Insya Allah ada kalian tonton itu yang menjadikan kalian tersenyum. Entah itu dari rumah dulu waktu liburan, entah sekarang masih kalian ada yang nonton-nonton. Kalian ada yang bawa HP, tonton-tontonin. Yang ditontonnya yang tidak benar. Ya, kita melakukan di depan kamera segan-segan. Ya, mau dikat mau gak dikat terserah. Paham? Kita mau berubah baik. Jangan dari rumah baik kesannya masuk pesantren tambah tak baik. Itu bukan salah pesantrennya. Salah orangnya. Pesantren itu riyadul jannah, tempat orang cari ilmu, tempat orang membaca zikir, beribadah. Kalau
kalaupun ada yang tak baik orangnya, sering saya sampaikan ya, dulu di zaman Nabi Abu Jahal Abu Lahab itu ya tinggal sama Nabi, tetangga Nabi Mekah. Apakah berarti zaman itu Nabi sahabat-sahabat itu bukan orang baik? Bukan orang baik. Apakah Mekah waktu itu bukan tanah mulia? Tanah mulia. Dari zaman Nabi Ibrahim dibangun Ka'bah. Berarti orang. Oleh karenanya kalau tak ada niat itikat baik, di sini salah server, salah circle. Kalau tak ada niat itikat baik. Tapi mudah-mudahan ya Allah senantiasa Nabi Muhammad mendoakan Allahumma biqaumi wa innahum ya la ya. Tunjukkanlah kaumku ya Allah karena sejatinya mereka belum tahu. Makanya di sini dikasih tahu, ya, dikasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu, kok belum juga mau sadar, balik inna hudahudallah. Petunjuk itu hak prerogatif Allah. Mutlak Allah yang memberikan hidayah. Nabi hanya menyampaikan. Nabi hanya mendoakan. Guru-guru menasehati, guru-guru mendoakan. Kalau memang tak mau baik, tak bisa diajari baik, berarti dialah yang menolak, tidak mau diajari baik. Ya Ustaz, paham? Ya ini mayyaka walul main. Allah menghendaki kepada siapa yang diberi hidayah dan menyesatkan siapa yang diberi hidayah. Maka senantiasalah membaca ihdinas siratal mustaqim. Ada amalan disampaikan oleh salah seorang ulama, insya Allah adalah membuat berkumpul ya di Martapura sana Kalimantan, ulama karismatik Al-Yusudi. Kalau ingin mendapatkan hidayah baik dirinya ataupun keluarganya ataupun tetangganya, kanan kiri rumahnya, ketika sholat sujud terakhir baca dalam hati ihdinas siratal mustaqim 11 kali. 11 kali. Di dalam hati dibaca dalam sujud terakhir sholat sunnah, sholat yang dilakukan sendiri, ya dilakukan sendiri, sholat tahajud, sholat taubah, sholat hajat, sholat apalagi duha dan sebagainya. Sujud terakhir baca itu. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya robbal. Kembali lagi ya, jadi jangan lagi nampak-nampakkan setanismenya. Oleh karenanya kalau memang perlu untuk mengulang itu sampai 10 kali karena sudah bertambah banyak, bertambah panjang belajarnya, maka kebetulan memang dilakukan 10 kali mengulang. Karena itu tadi kembali semakin kita dewasa semakin besar tanggung jawab. Semakin banyak ilmu yang diperoleh semakin perlu banyak mengulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma ila qawlakum bil ibtida'i wa tajal muta'allim ila ayadatin asyra maratin wa huwa bil ibtida'i ayyun. Jadi kalau ada perlu mengulang kali begitu juga ulang 10 kali. 2 kali ada waktunya karena panjang pembahasannya. Malam kita contohkan itu di waktu asar. Setelah sholat asar sebelum makan sore kita mengulang pelajaran yang anak ustaz kuasai. Jadi ada konsepnya juga ya. Memang kita diajarkan belajar semua ilmu, baik itu yang wajib maupun yang mubah. Yang tidak boleh itu yang haram. Karena di awal-awal semalam di awal pembahasan kita dikasih tahu bahwasanya ilmu itu ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang haram. Yang wajib adalah ilmu yang menjadikan diri seorang muslim itu bisa melakukan kewajibannya. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, pokoknya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sesuatu yang wajib bagi dia, maka itu wajib dipelajari. Ilmu berbakti pada orang tua, ilmu membersihkan hati, ilmu
mendekatkan diri kepada Allah. Itu semuanya dipelajari. Semalam yang paling awal yang dipelajari adalah tauhid, fikih, bahasa Arab. Kenapa? Karena manuskrip teks-teks kajian ilmiah kitab Islam itu berbahasa Arab. Al-Quran hadis berbahasa Arab. Kemudian ada ilmu ubah yang boleh dipelajari karena menjadi keperluan sebagai manusia, seperti ilmu matematika. Ya kan, berdagang kalau tidak pakai matematika ya mungkin terus, atau mungkin malah berbuat riba. Ilmu kedokteran, barangkali ada sakit di daerahnya ada yang bisa mengobati, dia yang bisa mengobati. Itu bukan. Yang haram, ilmu perdukunan, ada di setanisme, ya kan? Menampakkan lambang-lambang setanisme seperti pemuja setan. Ilmu perdukunan, ramal-peramal, ditengoknya bintang, kalau sekarang ini Saturnus, kalau Saturnus perjodohannya tak bagus, nah itu tidak ada. Ya, rezekinya yang mulus, nggak ada. Dalam Islam tidak ada. Itu yang harus dipelajari. Wah, kalau perhitungan hanya untuk menentukan waktu sholat, tanggal untuk masuknya bulan, disebut ilmu falak boleh, karena tidak ada unsur menyalahi akidah, tidak sesat. Itu seperti ilmu matematika tadi, kembali untuk kehidupan kemaslahatan sebagai manusia. Jadi oleh karenanya Ustaz, semua itu perlu dipelajari, silakan, yang patut dan yang mubahkan. Tapi ada semalam dalam awal itu yang paling diprioritaskan adalah ilmu yang paling diperlukan, yaitu sebagai muslim. Kalau sudah kita belajar satu hari ini ada Al-Qurannya, ada hadisnya, ada matematikanya, ada biologinya, ambil dulu Al-Quran, ambil dulu hadisnya, pelajari diulang 2 kali. Ketika sudah itu diulang 2 kali, baru menginjak ke matematika, baru menginjak ke biologi. Mana yang disenangi? Kayaknya kalau sambil ekonomi lebih suka matematika, ya kan? Ya kan? Apalagi biologi, khusus ya kan? Menghitung biologi bang, oleh aku untuk kelas 5 ada pembahasan biologi, ya. Tapi bagi untuk kelas 5 yang belum belajar yang lain dulu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ambil dulu ilmu yang paling dipentingkan oleh syariat, ilmu Al-Quran, hadis, fikih, ya, tauhid, fikih, bahasa Arab. Setelah semuanya diulang, semuanya selesai tuntas, dan dia dijadikan yakin dalam hatinya, insya Allah cukup paham, baru menginjak yang lain. Matematikanya diulang juga, biologinya diulang. Jangan disakitkan, karena Ustaz, visi-visi Al-Quran al-Marhun dalam pendiri kita, ya, beliau adalah Rabbi Arwahina, pembentuk jiwa-jiwa kita, bahwasanya kita tidak dianjurkan, tidak diharuskan semuanya menjadi ustaz, semuanya menjadi ustaz. Silakan anak ustaz menjadi pengusaha, pejabat, apalagi dokter, marinir, ya, semuanya silakan sesuai cita-cita dan kemampuan. Namun tetap dasarnya adalah memegang ilmu syariat. Jadilah anak ustaz penyebar dakwah dengan profesinya, sebagai pejabat berdakwah dengan jabatannya, sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari di pesantren. Menjadi tentara, silakan. Di situ nanti ladang dakwah. Jadi tentara bisa imam, ya kan? Jadi tentara pandai bersolawat, apa salahnya? Ladang dakwah. Karena kalau tidak kita yang terjun ke bidang-bidang itu, maka orang lain yang akan terjun. Misionarisme, kristenisasi, itu yang akan merajalela. Maka siar dakwah itu tidak hanya seperti Ustaz Nurdin Sidi berdakwah di masjid, tidak. Dakwah itu luas, ya. Dakwah itu luas.
para sahabat, para tabiin juga dulunya pedagang, dulunya insinyur. Ya, sahabat siapa yang hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah dari Mekah, aslinya saudagar kaya, tapi ketika di Madinah tak bawa harta sepeser pun. Siapa? Salah satu yang dijamin masuk surga siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Pedagang pengusaha handal, tapi bukan pengejar dunia, tetap hatinya dulu. Bahkan dijamin salah satu 10 sahabat masuk surga. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi ada demikian. Ya silakan belajar semuanya, kuasai apa yang diminati dan tetap menjadilah dakwah kita nanti sesuai profesi kita dengan ilmu yang sudah kita pelajari di pesan. Jangan malah kita keluar dari pesantren karena bergaul dengan teman profesi yang memang dulunya itu tidak belajar agama, masih awam, justru kita yang tertular. Alhamdulillah ini sampai mohon maaf ya, lepas jilbabnya. Kenapa? Berprofesi sebagai pramugari. Ya, yang laki-laki juga demikian, tak pernah lagi sholat jamaahnya dijaga, apalagi subuh. Kenapa? Karena kerja proyek, kerjanya malam terus, malam sampai pagi. Alhamdulillah ini jangan sampai. Justru kita yang menjadi pilar dakwah di tengah-tengah kerumunan rekan-rekan kerja kita yang berprofesi. Ya. Jadi insya Allah kalau seperti itu, maka di samping kita mencari rezeki dan nafkah, maka kita juga menjalankan ibadah berdakwah. Nah, sudah masuk waktu azan dulu, break, ya. Tapi adanya kan ada yang lengkok-lengkok macam lomba kita ya. Jadi kita lanjutkan. Ini seperti yang dinamakan oleh Habib Umar juga sofa dan sofa yang menjadi yang ada di antara yang ada dulu. Hadis ini ada. Jangan ada ya, jangan ada. Allahu Akbar.
Nah, kita lanjutkan ya. Jadi perlu mengulang 10 kali, kita ulang 10 kali. Karena kita sudah semakin banyak belajar, semakin dewasa, semakin banyak takut ya, tanggung jawab. Walau yang berkutil kalanya adata, walau yang berkutil kalanya dilakukan kafir. Jangan tinggalkan kebiasaan itu sampai kapanpun. Bahwasanya manusia itu mencari ilmu minal mahdi ila telah. Dari ayunan sampai siang lahat kewajiban belajar. Maka oleh karenanya setiap dapat ilmu di setiap harinya ulanglah sesibuk apapun, khususnya terutama di Quran adalah untuk yang punya hafalan Al-Quran. Murojaah jangan ditinggalkan setiap hari, karena sekali ditinggal maka akan berdampak pada waktu-waktu berikutnya, akan dijadikan indikasi adanya sifat malas. Ya, jadi dikomakan. Kalau memang ada unsur diupayakan memang tidak bisa kecuali seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada unsur diupayakan mengulang setiap hari. Wajiblah seluruh harun wajibul. Bahkan diungkapkan oleh pepatah ya, seperti itu kalau kita belajar itu cukup harfun. Apa itu harfun? Satu huruf A, Ba, Ta. Itu ibaratnya contoh. Wajibul alfun. Tapi mengulang pelajaran yang sedikit tadi, yang satu huruf tadi itu 1000 kali. Jadi lebih penting kita mengulang daripada banyak belajar, banyak materi yang dipelajari. Cukupkan dengan kadar kemampuan anak kita semuanya, santri-santri sekalian, karena kadar kita itu beda. Tapi bukan berarti kalau sudah merasa cukup tidur itu bukan. Aku tak paham lagi, sudah kali ini mentok ini memori gue ini udah full RAM, sudah RAM full. Dalam itu karena tetap lihat wajah ustaznya, dengar nasihatnya. Ya, yang berhenti itu apa? Mungkin kemampuan kita mencerna pemahamannya, tetapi adabnya jangan berhenti. Jangan ditinggali terus dunia mengajar. Jangan pula bercerita sendiri. Ya orang, jangan cerita semalam ditegur Ustaz Soan. Ada majelis di dalam majelis. Bahkan 2 tahun yang lalu insya Allah itu Ustaz ingat makalah Ustaz sendiri menyampaikan ulama dari Yaman. Siapa yang bicara di majelis ilmu mati nabi. 2 tahun yang lalu. Ya, hati. Insya Allah kalau ada makalah dari perjuangan kita. Siapa yang bicara di majelis ilmu matinya di dalam artian tak bisa lagi memudah syahadat talqin tak bisa. Kenapa? Karena ini adalah majelis kuliah, majelis di mana ilmu agama dipelajari. Kok dia bicara sendiri? Sepele. Berarti tidak mau menghargai syariat syiar ajaran agama Allah. Diazablah ketika meninggal dia tidak lagi bisa ditalqin, tak bisa lagi mengucapkan kalimat syahadat. Alhamdulillah ini kita kembali kali Ustaz. Nabi Muhammad diutus sebagai basyirah wa nadhir. Ada kalanya dikasihkan kabar gembira seperti disampaikan Ustaz dulu semalam kajian Ustaz jalan 2-3 minggu yang lalu. Tapi ada juga Nabi Muhammad diutus sebagai nadhirah, memberi ancaman. Untuk apa? Ya jangan dikerjakan. Tapi karakter manusia kadang-kala itu ada yang dilarang malah semakin penasaran. Betul ya, tidak betul. Nah, cobalah teslah, ya. Nanti kita buktikan masing-masing. Dan
Kalau sekarang mungkin kita tidak tahu, bukan paranormal ya kan, bukan paranormal masa depan. Tapi kalau misalkan ini dicoba masing-masing. Kalau misalkan mengambil yang menganggap menyatakan itu betul, langsung keluar dari mobil kita berbunyi. Ya, masih dilakukan lagi. Siapa lagi yang mau terdengar? Malaikat Jibril turun ke sini. Sama dengan yang disampaikan Ustaz Ibrahim waktu upacara. Kalaupun bukan Ustaz Ibrahim juga ya, Ustaz ini juga ya, waktu upacara 2 minggu yang lalu. Walaupun malaikat Jibril yang turun ke sini mengajari kita semua, tapi kalau kita yang tak mau, tak akan bisa. Malaikat Jibril, kurang apa tadi? Malaikat Jibril penyampai wahyu. Jadi itu kalau kita sendiri tidak mau percaya, maka pilihlah termasuk ashabul yamin atau ashabul shimal. Baca surah Al-Kahfi, surah Al-Waqiah, ada 2 ashabul yamin, ada ashabul shimal. Pilih termasuk golongan kanan atau golongan kiri. Golongan kanan yang taat, golongan kiri yang bejat-bejat. Pilih mana mau mencoba. Mau mencoba mana yang mana. Al-Quran sendiri sudah menyatakan. Nyatakan, maka kembali. Oleh karenanya, mengulang pelajaran lebih penting, lebih urgen daripada banyak menambah. Jangan terobsesi kita dengan banyak menambah, karena apa? Kemampuan kita lebih dari yang lain. Boleh, ya boleh. Tapi dikhawatirkan nanti itu menjadi kejenuhan nanti di akhir, ya di akhir. Maka oleh karenanya semampu apapun kita di dalam menambah itu ya kita malah minta dengan bertahap, ya sedikit-sedikit saja. Seumpama saya sebenarnya itu bisa hatam 1 kitab, silakan. Tapi takutnya karena nanti masih kuat, langsung bosan. Apalagi naudzubillah dari langsung merasa sombong, merasa cukup dengan dia hanya mengaji 1 kitab. Oh, saya sudah hatam kita ta'lim 1 kitab. Padahal di atas ta'lim masih banyak lagi kitab yang lebih, yang kajiannya berbeda. Maka takutnya seperti itu. Tapi kalau orang yang senantiasa itu berangsur, maka akan terlatih jiwanya untuk mau bertambah. Insya Allah ini masih ada kajiannya di kitab yang lain, masih ada di pembahasannya oleh ulama ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah merasa tidak sanggup dalam 1 malam, 1 bulan, maka kita merasa cukup, apalagi sombong, yang kita tidak bosan atau sombong. Biasanya merasa
kalau ingin selamat, jalan yang benar. Jangan sampai keluar. Ya, itu yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Imam. Orang yang celaka adalah orang yang keluar dari ajaran salafnya. Salaf itu ya mulai dari guru kita, karena guru kita lebih dulu daripada kita alim. Maka meskipun dari profesor, doktor, apapun gelarnya nanti, dan dia memang ilmunya lebih alim daripada kita barangkali. Karena nanti bakal lebih, ya, nanti ke Kairo belajar ilas, ada amin. Yang lain juga, ya, yang lain juga yang punya etika dua, punya iman, punya mazhab dua, mudah-mudahan mendapatkan Allah Subhanahu. Pulang dari sana menjadi alim, ya, menjadi alim. Maka adab daripada seorang yang alim tetap menjaga, menghormati guru. Datang ke pesantren, ya biasa-biasa saja, ya. Menanggalkan pakaian kebesaran. Boleh dia memakai pakaian kebesaran, tapi di hadapan majelisnya sendiri. Di hadapan guru, dia bagaikan murid. Tetap. Nah itu kita lihat daripada ada akhlak-akhlak tokoh-tokoh kita. Seperti yang terlihat adalah salah satu tokoh di Kota Medan, mutiaranya Kota Medan adalah Kiai Haji Mufti Ahmad. Beliau kalau datang ke majelis, kita pernah jumpa itu di aula Guntur. Datang hari itu saya Usama dari Kairo. Beliau duduk di belakang, biasa memakai baju hukum biasa, tidak pakai imam, pakai jaket dan sopan, itu saja. Dengan imam penuh perhatian menyimak kajian Syekh tak mau disambil. Setiap ada orang berdiri turun, karena menghargai tokoh yang sedang ada di hadapan jadi. Nah, seperti itu. Itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Ya, jadi meskipun menjadi orang besar tetap mengikuti ajaran salaf. Jadi dikatakan oleh Syekh Salahuddin Al-Utsaimin bahwasanya beliau mengikuti ajaran guru beliau yang benar menurut guru kami, bukan menurut saya. Meskipun mungkin beliau juga punya pandangan seperti itu. Jadi kebalikan adalah menurut guru-guru saya adalah beliau semua itu memilih untuk para pemula di dalam belajar kitab-kitab yang ringan, pembahasannya ringan. Seperti tadi kita sambung pakai bahasa Indonesia untuk kelas 1 ya kan? Coba langsung bahasa Arab. Ibu pasti anak kelas 1. Ya kelas 1, mana kelas 1? Al-fa'ilu wal ismul marfu'u yaqa'u bi awwalil kalam. Al-Muqtadahu apa ya? Al-Muqtadahu bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia itu yang ya. Kenapa demikian? Karena bagi pemula kitab-kitab yang ringan itu adalah kitab yang paling mudah dipahami. Kitab yang jauh dari menjadikan jenuh. Kembali seperti semalam. Kalau sudah dihadapkan dengan sesuatu yang berat di awal, maka pikiran kita akan merasa jenuh, tidak semangat lagi, bosan. Nah, macam ini mungkin bukan kelamaan materinya itu ya, bosan. Tapi kita akan dulu materinya ya. Ya benar. Ya. Dan kita yang ringan itu lebih mengena, lebih berbekas bagi para pemula.
Selain percaya, selain dia sudah dapat ilmunya, praktek, action, beramal. Sudah tahu fadilah sholat berjamaah, terutama subuh, datanglah sholat subuh. Datanglah sholat subuh, berarti ini mengamalkan ilmu. Sambil dia iman, karena sudah punya ilmu, dia mau mengamalkan. Tetapi kalau tadi dia merasa bisa, merasa sudah paham, sudah cukup, kenapa belum terus? Hati-hati, ilmu hanya masuk lewat telinga kanan, keluar dari lagi, masuk di akal pikirannya, tidak masuk ke dalam hati. Akhirnya cuma paham, tak bisa mengamalkan, tak mau melaksanakan sholat. Maka di sini Ustaz, dalam kitab Tasbihatul Anbiya ada 8 tanda jika seorang itu dinyatakan sebagai orang yang alim akhirat. Alim akhirat. Yang ketujuh saja Ustaz sebutkan, yaitu senantiasa dia mau mengevaluasi diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak muraqabah, mendekatkan mengawasi dirinya apakah sudah memang betul dengan syariat Allah. Sering dia bangun malam seperti yang sudah kita kaji semalam, ya, bangun malam berdoa untuk mendekatkan diri, saking dia paginya belajar. Kedua, mengamalkan apa yang sudah dia ketahui meskipun itu sedikit, tapi nilai plus tiap harinya ada. Diamalkan, mau beramal. Jadi ketika dia mau mengevaluasi diri, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, sambil mengamalkan ilmunya, maka akan dibukakanlah pintu-pintu ilham, ilmu-ilmu lalu. Mungkin yang belajarnya sedikit, tapi kepahamannya luas. Dan itu adalah sir-sir asrar-asrar tokoh-tokoh ulama-ulama besar. Gak banyak kitab yang dia belajar, gak banyak ilmu yang dia belajar, beliau belajar. Tapi ketika sudah beramal, betul-betul beliau beramal, sehingga diajarkan oleh Allah ilmu yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang kita sebutkan, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima wa raddahu Allahu ilma malam yuta malam yaqin wa raddahu ilma malam yaqin. Siapa saja yang mau dia beramal dengan sesuatu yang sudah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Nah, sekarang kembali ke diri pribadi, dari semua ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sampai batas mana amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri, ada tadi kertas zikir yang dibagikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita baca. Mengingat sekarang mengingat segala cuma pesan-pesan, tolong kertasnya dijaga. Ini ada yang sudah ditinggal-tinggal di mana siapa tadi kertas zikirnya. Kalau tidak bisa dijaga, dikembalikan sama Ustaz. Ya Ustaz? Nah, dikembalikan saja sama Ustaz. Insyaallah nanti ketika berjumpa lagi kita bagikan kembali. Tapi kalau mau menjaganya silakan. Tidak. Amanah ya. Ini punya siapa amanah? Ya punya siapa diambilkan. Ayo ya, disimpankan ya. Doa